Baik, selamat pagi Bapak. Sebelum perkenalkan, saya Siti Aisyah yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Jadi, saya izin untuk mengkonfirmasi kepada Bapak. Saya akan melakukan pemeriksaan kesadaran, kemudian refleks patologis, rangsangan menial, kemudian pemeriksaan nyeri punggung bawah dan juga pemeriksaan fungsi cerebellum. Yang mana nanti mungkin akan terasa tidak nyaman, namun saya akan berusaha untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak bersedia? Baik, terima kasih Bapak. Bapak boleh duduk di bed sembari saya mempersiapkan alat dan mesin. Pertama, saya memeriksa bagian matanya terlebih dahulu. Baik, Bapak, siapa namanya Pak? Halo Zaki. Di sini terlihat bahwa mata dari Bapak Zaki ini membuka secara spontan tanpa harus ada rangsangan. Kemudian pada saat saya panggil nama Bapak Zaki, tadi Bapak Zaki bisa menjawab namanya dengan baik, sehingga untuk respon verbalnya dengan skor 5 atau bisa menjawab dengan berorientasi. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa fungsi motoriknya. Bapak boleh angkat tangan sebelah kanannya, Pak. Baik, untuk Bapak Zaki bisa mengangkat tangannya. Di sini dilihat bahwa tidak perlu ada rangsangan nyeri atau withdrawal, sehingga untuk skor dari fungsi motoriknya adalah 6. Secara keseluruhan untuk skor kesadaran dari Bapak Zaki adalah 456. Baik, yang kedua adalah pemeriksaan dari refleks patologis. Yang pertama adalah pemeriksaan refleks Hoffmann-Tromner. Yang pertama yaitu refleks Hoffmann terlebih dahulu. Di sini saya lihat, saya ekstensikan jari tengahnya, kemudian saya ketukkan di ujung jarinya. Di sini tidak terlihat adanya fleksi pada jari-jari lain, sehingga untuk refleks Hoffmann-nya negatif. Kemudian selanjutnya adalah refleks Tromner. Saya lihat dari jari telunjuknya, ketika saya petik dari bagian ujung bawahnya tidak ada fleksi pada jari-jari yang lain, sehingga untuk refleks Tromnernya negatif. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks Babinski. Bapak, saya minta untuk berbaring terlebih dahulu ya Pak. Baik. Permisi Pak. Baik, di sini terlihat bahwa refleks Babinski-nya negatif karena tidak terdapat dorsofleksi pada ibu jari dan pengembangan jari-jari kaki lainnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski atau tes paku puduk. Permisi ya Pak. Baik, untuk tes Brudzinski-nya negatif. Selanjutnya saya akan melakukan tes Kernig. Permisi ya Pak, saya akan fleksikan pahanya terlebih dahulu. Kemudian akan saya ekstensikan lututnya. Di sini tidak terdapat fleksi pada sisi kaki kontralateralnya, sehingga untuk tes Kernig-nya negatif. Selanjutnya saya akan melakukan tes Brudzinski 2. Permisi ya Pak, saya akan fleksikan paha dan ekstensi lututnya. Di sini tidak ada fleksi pada bagian kaki kontralateralnya, sehingga untuk tes Brudzinski 2-nya negatif. Saya akan melakukan pemeriksaan pada nyeri punggung bawah. Di sini pertama saya akan melakukan tes lasek. Untuk tes lasek ini, permisi ya Pak, saya akan angkat kakinya. Apakah nyeri Pak? Baik. Di sini pasien mengalami nyeri saat kakinya diangkat, sehingga untuk tes laseknya positif. Kemudian yang kedua adalah tes Bragad sikat. Untuk tes Bragad sikat ini, saya akan angkat kakinya. Apakah nyeri Pak? Kemudian saya fleksikan, dorsofleksi kakinya. Apakah nyeri? Baik, pada saat saya angkat kakinya dan saya dorsofleksikan untuk jari-jarinya, pasien mengalami nyeri, sehingga untuk tes Bragad sikatnya positif. Baik, Bapak bisa duduk kembali Pak untuk melakukan tes yang selanjutnya.
tes selanjutnya adalah tes fungsi cerebellum. Yang pertama, Bapak nanti sentuhkan ibu jarinya ke jari-jari yang lainnya secara bergantian ya Pak. Baik, di sini terlihat bahwa pasien dapat menyentuhkan ibu jari dan jari-jari lainnya secara cepat dan tepat. Kemudian selanjutnya adalah tes tepukan tangan pada paha. Nanti Bapak tepukan tangan pada pahanya secara bergantian seperti ini, Pak. Baik, di sini Bapak dapat melakukan tepukan tangan pada paha dengan baik. Selanjutnya saya akan meminta Bapak untuk menyentuhkan jari Bapak ke hidung. Kemudian nanti sentuhkan atau tunjukkan jari Bapak ke telunjuk saya. Mengerti ya Pak? Bisa tunjuk hidungnya dulu Pak, kemudian tangan saya Pak, kemudian hidungnya lagi, tangan saya lagi Pak. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan Romberg test. Bapak boleh berdiri terlebih dahulu Pak. Bapak boleh rapatkan kakinya, kemudian tangannya di samping dan tutup mata. Baik, di sini pasien dapat berdiri dengan tegak tanpa bergoyang atau jatuh sehingga untuk Romberg testnya negatif. Bapak boleh buka mata lagi Pak. Kemudian saya akan melakukan tes tandem walking pada Bapak. Jadi nanti Bapak berjalan, di mana nanti tumit kaki Bapak letakkan di depan jari kaki Bapak yang sebelahnya. Terus menerus seperti itu ya Pak. Apakah bisa dimengerti Pak? Boleh dicoba Pak. Baik, sudah Pak. Untuk tes tandem walking, di sini pasien bisa melakukan tandem walking dengan baik. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Tadi berdasarkan pemeriksaan yang sudah saya lakukan, dari terdapat nyeri pada bawah sampai kaki ya Pak pada saat kaki Bapak saya angkat. Mungkin karena ada nyeri tersebut, saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan diagnosis apa yang terjadi pada Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Baik, terima kasih Bapak.